Presiden Prabowo pantau kick-off makan bergizi gratis dan sejumlah pantauan makan gizi gratis di sejumlah daerah. PSSI akhiri kontrak Sintayong. Pria jadi korban penganiayaan di parkiran Tamrin City. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi malam hari Anda dengan sejumlah informasi. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi di mana hari ini merupakan perdana pelaksanaan makan bergizi gratis di 26 provinsi di Indonesia dalam 100 hari kurang menjabat. Presiden Prabowo ini sudah mulai menepati janji-janji pada saat masa kampanye, Arif. Benar sekali, dan selain itu kita juga ada informasi seputar olahraga yang nanti akan kita sajikan dalam Menyapa Malam Sport. Bersama saya Afri Fai. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana kurang dari 100 hari menjabat, Presiden RI Prabowo Subianto menepati janjinya untuk menerapkan program makan bergizi gratis untuk para pelajar. Dan makan bergizi gratis yang dimulai pada hari ini dilaksanakan secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Salah satunya di SD Negeri 1 Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Makan bergizi gratis dimulai hari ini, Senin 6 Januari 2025, dilaksanakan secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Salah satunya di SDN 1 Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Di sekolah ini terdapat 136 murid dari kelas 1 sampai 6 yang mulai menerima makan bergizi gratis. Menu yang diberikan pada hari ini adalah nasi, daging, sayur, dan susu. Kepala Sekolah SDN 1 Donohudan Sri Sunarti menyatakan bahwa penerapan makan bergizi gratis terrealisasi dengan baik di sekolahnya. Ia menjelaskan bahwa makanan dari dapur umum didistribusikan ke sekolah-sekolah sekitar jam 8 pagi. Program makan gratis benar-benar kami rasakan sangat menunjang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sehingga nanti ke depannya dapat mencetak generasi muda yang benar-benar unggul dan handal di segala bidang. Pesannya adalah kegiatan tersebut semoga nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga kami semua dapat merasakan manfaat dari kegiatan program makan gratis tersebut. Salah satu guru SDN 1 Donohudan, Apri Dwi Prasetyo pun mengungkapkan bagaimana antusiasme para guru dan siswa menyambut penerapan makan bergizi gratis yang dimulai hari ini. Proses pelaksanaannya anak-anak sangat antusias sekali mengikuti kegiatan ini, dimulai dari mengambil makanan secara mengantri berbaris dengan rapi, kemudian membawa makanan tersebut ke dalam kelas. Di dalam kelas diawali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Setelah itu mereka menikmati makanan tersebut secara bersama-sama. Terharu dan bersyukur karena anak-anak dapat mendapat makanan gratis bergizi ini tanpa biaya. Jadi harapan saya program ini dapat terus berkembang, kemudian membawa kebaikan dan memperbaiki kualitas hidup di masa yang akan datang dari anak-anak tersebut. Dapur untuk makan bergizi gratis ini dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap Presiden Prabowo Subianto atas terrealisasinya program makan bergizi gratis. Program andalan Presiden Prabowo ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala. Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut positif atas peluncuran program makan bergizi gratis yang digelar secara serentak di 26 provinsi. Muzani mengatakan bahwa makan bergizi gratis ini diharapkan dapat dilaksanakan secara luas sehingga mampu melibatkan sejumlah anak-anak serta para vendor. Ia juga menyebut dalam peluncuran makan bergizi gratis tersebut dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya, hari ini kita bersyukur alhamdulillah pemerintah
mulai merealisasi makan siang bergizi hari Senin tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi, makan bergizi gratis, makan bergizi dilaksanakan di 26 provinsi. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang mulai merealisasikan rencana ini, dan mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan baik, lancar, tidak ada kendala, dan kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi. Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Komdigi Mutia Hafiz meninjau langsung kick-off program makan bergizi gratis di SD Negeri 5 Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat pada Senin siang. Selain membagikan langsung menu MBG dari SPPG, Cipayung, Tapos, Kota Depok, Mutia juga sempat berdialog dengan sejumlah siswa penerima manfaat dari program pemerintah tersebut. Dari pantau di lapangan, menu yang disiapkan di tahap pertama ini terdapat nasi, lauk ayam filet, dan lauk pendamping tahu tempe. Sayur mayur berupa wortel dan buncis serta buah jeruk. Mutia Hafid mengatakan menu di setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Tidak dibuat baku harus sama seluruh Indonesia, tapi ada standar-standarnya. Kenapa demikian? Untuk kita lihat kekuatan lokal itu apa. Ya, jadi kalau memang di situ kekuatannya di peternakan ayam, maka yang diserap itu. Kalau memang ada peternak sapi, maka yang diserap itu. Jadi semuanya juga nanti kita lihat kearifan lokal dari sisi menu makanan. Sementara itu untuk di SD Negeri 5 Cilangkap, Tapos, Depok didistribusikan sebanyak 740 paket MBG. Usai dari SDN 5, kemudian Mutia bersama rombongan pun melanjutkan tinjauannya ke SD Negeri 3 Cilangkap, Tapos, Depok yang tak jauh dari lokasi pertama. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis resmi dimulai secara serentak di 190 titik dan di 26 provinsi. Salah satu lokasi kegiatan berlangsung di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menteri Koperasi Budi Ari meninjau langsung proses persiapan dan juga pelaksanaannya, serta menekankan pentingnya gotong royong dalam program tersebut. Menteri Koperasi Budi Ari tinjau langsung persiapan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 6 Desember 2024, yang turut digelar serentak di 190 titik di 26 provinsi. Program makan bergizi gratis menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas. Budi menyampaikan bahwa kunci sukses dari program MBG adalah kerjasama antar komponen bangsa. Budi berharap program makan bergizi gratis dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar anak-anak. Lebih lanjut, Budi mengungkapkan langkah ini juga sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan generasi muda. Bukan, saya ini kan kebagian tugas untuk melihat langsung persiapan dan pelaksanaan MBG di Angkatan Udara, khususnya di Halim Perdana Kusuma. Dan tadi juga saya fitcon dengan 4 lanut ya, di Solo, Malang, Bandung, gitu. Nah, saat ini tuh hari ini tuh ada 190 SPPG di 26 provinsi. Kalau rata-rata 190 itu 3 ribuan, sekitar hampir 500 ribu, 600 ribu lah. Awal ya, karena targetnya deeskalasi nanti. Karena kan harus ada langkah awal gitu. Karena terus terang ini program yang sangat strategis, menjadi perhatian kita bersama. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa MBG ini harus memunculkan kegotong royongan, kesetiakawanan, tolong-menolong, bahu-membahu di seluruh komponen anak bangsa. Karena ini kan nggak bisa dikerjain sendiri nih. Petani juga nggak bisa ngerjain sendiri. Pak
Joni sebagai chef mana bisa beres sendiri kalau ntar telurnya nggak datang gimana? Iya kan, sayur. Jadi inilah bukti bahwa optimisme kita sebagai bangsa, sebagai negara bahwa MBG ini adalah wujud dari kegotong royongan kita sebagai anak bangsa. Karena semua komponen ikut tuh, mau dari tukang masaknya, bapak dari TNI AU, iya kan, petaninya, iya kan, kooperasinya dan sebagainya. Jadi ini semua harus bekerja sama, bergotong royong. Gitu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di sejumlah sekolah. Dan salah satunya dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Minggu sore tadi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur, Minggu sore tadi sudah mulai mempersiapkan untuk program makan gratis bagi siswa sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang ada di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ada 13 sekolah dan 7 posyandu yang akan mendapatkan program makan gratis di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan jumlah 3.496 paket setiap harinya. Sejumlah bahan pokok mulai dari sayuran hingga lauk pauk sudah disiapkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cakung, Jakarta Timur. Semua disiapkan secara higienis untuk menu perdana program makan gratis di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ikan dori, tumis toge, dan wortel ditambah dengan susu kotak. Pertama, seperti yang kita lihat sekarang, itu adalah tahap persiapan. Tahap persiapan itu dimulai dari jam 4 sampai jam 1 malam. Artinya mereka dengan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Ini untuk menyiapkan bahan-bahan masakan yang akan dimasak oleh tim pemulasasan. Nanti jam 12 malam, itu tim pemulasasan, tim masak ini datang ke sini, mereka memasak. Di tengah-tengah mereka memasak, itu nanti ada tim pemorsian. Tim pemorsian fungsinya untuk bahan-bahan yang sudah matang diolah sama tim pemorsian. Mereka sudah mulai memasukkan ke dalam tray masing-masing, ke dalam masing-masing tray, sehingga nanti ketika kita mau distribusi itu jam 7 itu sudah tidak keleleran. Nah, habis itu pun di tengah-tengah nanti jam 5 pagi itu datang tim distribusi, terdiri dari 4 orang, driver dan asisten driver. Nanti si driver dan asisten driver itu membantu mengikat. Jadi mengikat si ompreng dimasukkan ke dalam pengangkut yang sudah disediakan. Habis itu setelah itu mereka pergi jam 7 pagi itu mengantarkan ke sekolah-sekolah dan posyandu. Itu khusus bagi sekolah-sekolah dan posyandu yang pagi. Tapi ada juga beberapa sekolah yang memang masuknya siang. Ya, seperti beberapa ada SD di sini yang masuknya siang, itu kita berikan itu jam 10. Jadi ada 2 kali pengantaran. Pengantaran pertama jam 7, pengantaran kedua jam 10. Setelah itu nanti si driver keliling lagi ambil ompreng. Ompreng yang kotor dibalikan ke sini, nanti masuk lagi tim pencucian. Tim pencucian masuk ke sini, mereka mencucikan, menghitung sisa makanan yang ada, dicatat, dicuci, setelah itu dikembalikan lagi, begitu terus. Di sini kita 3.496 piece. 437 untuk bumil, busui, dan balita. Sisanya untuk anak ibu atau bahkan 10.000 pun. Seperti ini kami memasak ikan dori dengan lauk nabati, lauk hewani dengan ada buah, ya itu tidak sampai 10.000, hanya 9.000 sekian. Jadi pada intinya satu sajian per porsi dengan nilai kalori yang sudah disiapkan oleh ahli gizi sesuai standar yang berlaku itu tidak sampai 10.000. Untuk biaya per porsi program makan gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur, 15.000 beserta biaya operasional. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis atau MVBG ini mendapat sambutan positif dari para pendidik, yakni salah satunya Kepala Sekolah SD Angkasa 5 Yuliani yang mengungkapkan rasa bahagia dan juga semangatnya atas program tersebut. Yuliani menuturkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, melainkan juga memberikan edukasi tentang pentingnya pola makan yang seimbang. Kepala Sekolah SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma Yuliani menyatakan program makan bergizi gratis tidak hanya menyediakan makanan seimbang untuk siswa, tetapi juga memberikan edukasi penting tentang mengenal jenis makanan dan takaran gizi yang sesuai. Yuliani menyampaikan dukungan penuh dari para guru untuk memastikan anak-anak tidak hanya memahami, melainkan juga turut mencoba berbagai jenis makanan seperti sayuran. Yuliani juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengurangi stunting dan meningkatkan kecerdasan anak-anak melalui program MBG yang dinilai sangat strategis dan berdampak positif. Alhamdulillah, kami sangat bahagia dan senang sekali dengan adanya program ini karena membantu anak-anak selain mendapatkan pengetahuan tentang makanan yang bergizi seimbang, bukan hanya karena banyaknya jenis atau mahalnya makanan, tapi dari takaran yang seharusnya anak-anak konsumsi, itu kami banyak belajar dari program Makan Sehat hari ini. Dan kami berharap program ini akan terus berlangsung sehingga
upaya pemerintah untuk mengurangi stunting atau untuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak melalui makanan bergizi ini akan dapat berjalan dengan baik dan dapat terlaksana. Bu, kalau misalkan untuk peran guru dalam mendukung program ini seperti apa nih Bu? Kami para guru pastinya sangat mendukung gitu. Kami akan selalu menghimbau kepada anak-anak untuk belajar mengenali berbagai jenis makanan supaya mereka tuh mau makan. Karena kan seperti kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak itu yang tidak suka sayur seperti tadi. Tapi kami berusaha untuk ayo dicoba itu tidak akan ini kok pasti enak, dan alhamdulillah ada beberapa yang mereka langsung suka. Sementara itu, program makan bergizi gratis turut disambut antusias oleh para siswa. Nurmala, siswa SD Angkasa 5 Halim Perdana Kusuma, mengaku senang dengan menu yang disediakan. Bukan hanya enak, tetapi juga menu yang bervariasi. Tadi kan sudah makan ini nih ya, makan gratis nih, makan gizi gratis. Itu tanggapannya gimana sih? Enak nggak sih? Enak. Boleh disebutin nggak tadi lauknya apa aja? Ada sayur, nasi, ayam, sama buah pisang. Oke. Kalau kamu sendiri suka makan sayur nggak sih? Suka. Boleh disebutin nggak sayur apa aja sih yang kamu suka? Bayam, sop, buncis, sama wortel. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 11 sekolah yang penerima manfaat, salah satunya di Sekolah Luar Biasa Negeri 5 Jakarta Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 196 paket makanan bergizi gratis dibagikan kepada murid. Program makan bergizi gratis ini disambut baik para murid lantaran dapat menghemat uang jajan sehari-hari. Hari ini 11 sekolah yang berada di Kota Administrasi Jakarta Barat secara serentak menerima program makan bergizi gratis atau PMBG yang diluncurkan pemerintah pusat. Salah satunya sekolah berkebutuhan khusus SLB 5 Jakarta Palmerah. Ada 196 paket makanan didistribusikan sejak Senin pagi hingga siang. Pembagian dilakukan secara langsung oleh masing-masing wali kelas. Menu yang dibagikan hari ini terdiri dari nasi, ayam teriyaki, tumis buncis, dan buah jeruk. Sebelum dibagikan kepada murid, makanan bergizi gratis terlebih dahulu dicek oleh guru. Untuk memastikan kebersihan makanan, program makanan bergizi gratis ini disambut positif oleh orang tua murid lantaran menunjang disajikan bervariasi dan bergizi. Adanya program makanan bergizi gratis ini juga disambut baik oleh para siswa. Selain menghemat uang jajan, makanan disajikan juga dirasa cocok bagi para murid. Selain itu, mereka juga dapat menghemat uang jajan. Alhamdulillah, SLB Negeri 5 informasinya sudah dahulu dari 2024 itu pas peresmian makanan bergizi gratis itu Pak Gibran kesini dan diteruskan sampai sekarang. Tadi ada berapa makanan yang dibagikan hari ini? Hari ini semuanya kurang lebih SD, SMP, SMA. Senang. Apa aja sih dari sini? Susu sama makanannya tuh enak-enak deh pokoknya. Enak ya? Iya. Baru sekali nggak? Apa udah pernah? Udah pernah. Udah pernah ya? Pengennya gimana sih, Dek, ke depannya? Maunya gimana tuh? Ada makanan yang lebih enak atau gimana? Udah kayak gini udah enak-enak banget sih. Enak ya? Iya. Pembagian paket makanan ini dilakukan secara 2 gelombang untuk anak kelas 1, 2, dan 3. Sarapan diberikan pada pukul 8 pagi, sementara untuk kelas 4, 5, dan 6 diberikan pukul 11 siang. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 203 siswa Sekolah Dasar Negeri Cipari, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk pertama kalinya merasakan makan gizi gratis. Makan bergizi gratis ini disambut antusias oleh siswa-siswi yang merupakan program pemerintah Prabowo Gibran. Momentum dimulainya program makan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah bertepat juga hari pertama kegiatan belajar mengajar setelah libur panjang mulai dilaksanakan pada hari ini. Salah satunya dilakukan di Sekolah SDN Cipagiri, Kecamatan Caringin, Bogor. Makanan disajikan di dalam box piring aluminium, makanan bergizi yang terdiri dari nasi dan lauk pauk berupa sayuran, daging ayam, hingga buah segar. Semua disiapkan secara higienis. Makanan bergizi gratis tersebut disantap bersama di dalam kelas. Para guru berusaha menjaga ketertiban dan memberikan arahan kepada anak-anak didiknya. Menurut salah satu siswa yang sudah mencoba makan bergizi gratis ini, sangat senang dengan adanya program ini, kegiatan jajan akan berkurang dan menjadi lebih hemat. Makan bergizi gratis diikuti 203 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatan ini dimulai pada pukul 9.00 saat jam istirahat siswa. Ada sayur, sama daging, sama tempe. Sama di rumah sarapan.
memang udah tahu sebelumnya kalau mau ada makan gratis. Kenapa nggak sarapan di rumah? Takut terlambat. Tapi senang ada yang makan. Ini udah mulai hari ini ya. Program pemerintah makan gratis. Ini ada berapa siswa, Bu? Semuanya 203 siswa. Kebetulan alhamdulillah hari ini hadir semua. Karena hari pertama masuk di semester 2. Setelah 2 minggu. Pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menyiapkan makanan bergizi gratis bagi siswa-siswi sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Penyelenggaraan makan gizi gratis di Kecamatan Caringin dilajukan di Dapur Sehat SPPG Pancawati. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PSSI bocorkan calon pelatih baru Timnas Indonesia. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, memasuki tahun baru 2025, Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI langsung gerak cepat dengan mengadakan pernyataan resmi mengenai perkembangan Timnas Indonesia dalam kurun waktu setahun terakhir. Adapun dalam kesempatan ini, PSSI menyampaikan kontrak pelatih Sinteyong bersama Indonesia harus berakhir. Nantinya pelatih baru Indonesia akan diperkenalkan pada hari Minggu sore.
PSSI resmi mengakhiri kontrak kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong melalui konferensi pers yang diadakan di Jakarta. Pemecatan ini dilakukan guna memperbesarkan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 mendatang. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kesepakatan ini dilakukan pasca dinamika yang tinggi pada laga Timnas Indonesia di Cina lalu. Pergantian kepelatihan Timnas Indonesia ini ditenggarai guna meningkatkan peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 di 4 sisa laga berikutnya. Pergantian pelatih Timnas Indonesia ini dilakukan saat ini guna mempercepat adaptasi dengan pemain Timnas, di mana sebelumnya tidak dilakukan pasca menghadapi Cina karena dinamika yang cukup tinggi. Proses pencarian pelatih baru ini dilakukan Erick saat berada di luar negeri pada akhir bulan Desember dengan seizin Presiden Prabowo. Menjawab soal pergantian ini kemungkinan akan memperbesar peluang blunder Indonesia menuju Piala Dunia. Erick menegaskan keputusan ini sudah melalui proses manajemen resiko yang telah disiapkan oleh PSSI dan pihak lainnya. Pada kesempatan tersebut, Erick menyebut pelatih baru Timnas akan tiba di Indonesia pada Sabtu malam, serta akan diperkenalkan ke publik pada Minggu sore nanti. Saya rasa hal yang biasa, memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marzi, benar ya. Tapi kita berhitung-hitung kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Itu sih. Lebih lanjut atas keputusan bulat yang diambil PSSI, Timnas Indonesia dapat memberikan peningkatan yang mumpuni guna mengejar kans lolos Piala Dunia 2026 bersama pelatih baru. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Usai mengakhiri kerjasama dengan Sintayong, PSSI memberikan bocoran untuk pelatih baru Timnas Indonesia guna meloloskan kans Indonesia ke Piala Dunia 2026. Melalui proses yang cukup panjang, PSSI menaruh hati kepada salah satu kandidat, yakni pelatih asal Belanda. Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengumumkan calon pelatih baru Timnas Indonesia dalam upaya memperbesar peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Erick memastikan pelatih kebangsaan Belanda akan memimpin Timnas Indonesia di 4 sisa laga kualifikasi ronde 3 Piala Dunia. Kepastian ini didapat Erick usai bertemu dan mewawancarai 3 nama pelatih yang masuk dalam kriteria kepelatihan milik PSSI. Secara gamblang, Erick menaruh hati kepada pelatih asal Belanda dengan kebutuhan strategi dan persiapan Timnas Indonesia di tengah kualifikasi Piala Dunia ini. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Kemudian benuanya Eropa. Eropa mana Pak? Negaranya Belanda. Mantan pemain. Apa? Rekornya bagus. Pernah melatih di mana aja Pak? Nantinya, pelatih baru Timnas Indonesia ini akan didampingi bersama asisten pelatih yang kompeten dan memiliki jam terbang tinggi. Kegiatan pertama yang akan dilakukan pelatih baru tersebut akan meninjau fasilitas sepak bola Indonesia dan kesiapan pemain yang ada bersama Federasi Sepak Bola Indonesia. Lebih luas, sikap yang diambil PSSI ini menjadi upaya besar meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dengan sisa laga yang ada. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menerima audiensi e-sport Director for Indonesia, yakni Philip and North America, yang hadir bersama e-sport dan Head of Business Development Martinus Manurung di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta. Martinus menyampaikan bahwa pihaknya meminta saran dan arahan terkait pengembangan e-sport industri di Indonesia, serta persiapan Indonesia menjadi tuan rumah M7 World Championship Mobile Legends pada bulan Januari 2026.
M7 World Championship yang akan digelar di Indonesia menjadi kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah kompetisi internasional sejak M4 World Championship 2023 lalu. Business Development Martinus Manurung mengatakan, pihaknya kini ingin mengkonsultasikan kepada Kemenpora terkait dengan venue hingga penyelenggaraan M7 World Championship ke depannya. Menpora Dito menyambut baik rencana penyelenggaraan rangkaian M7 World Championship 2025 di Indonesia yang akan diselenggarakan pada Januari 2026 mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram. Sementara itu untuk harga pembelian petani jagung akan naik dari harga Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Harga pangan tersebut diputuskan Menko Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait pada Senin siang. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menjelaskan kenaikan HPP gabah akan diberlakukan secara efektif mulai 15 Januari 2025 mendatang. Sedangkan untuk HPP jagung akan berlaku mulai 1 Februari 2025. Selain itu, Menko Zulhas juga menyampaikan bahwa keputusan itu merupakan hasil tindak lanjut dari rapat terbatas pihaknya bersama Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024 lalu. Nah, tadi saudara rapat ini menindaklanjuti hasil ratas minggu lalu dengan Bapak Presiden pada tanggal 30 Desember. Ya, ratas dengan Bapak Presiden itu Presiden sudah perintahkan agar berapapun produksi gabah petani harus dibeli. 6.500 gabah harganya 6.000 oleh Bulog, di Bulog ya, 6.500. Kedua, jagung, berapapun produksi petani jagung, Bulog harus beli dengan harga 5.500. Nah, menindaklanjuti hasil ratas dan perintah Presiden itu, tadi kita rapat. Nah, diputuskanlah tadi karena perlu kesiapan, perlu anggaran dan lain-lain, maka tadi sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah HPP gabah ya beras efektif 15 Januari. Jadi 15 Januari kan ini perlu persiapan Bulog. Jadi efektif gabah 6.500 dibeli oleh petani pabrik-pabrik padi. Nanti pabrik-pabrik padi itu berasnya dibeli oleh Bulog seharga 12.000 efektif mulai tanggal 15 Januari. Ya. Kedua, jagung, saudara, Bulog akan menerima harga jagung 5.500. Tentu memerlukan waktu dan tadi diskusi panjang. Rupanya panen jagung itu akan dimulai Februari. Makanya diberlakukanlah harga 5.500 itu per 1 Februari. Karena kalau diberlakukan sekarang, khawatirnya nanti stok yang ada bukan menyelesaikan masalah kan. Nah, karena tujuannya kan jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap. Jadi jagung hasil panen tahun ini dimulai berlaku 1 Februari. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin menghadiri penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI pada Rabu kemarin. Penghargaan ini bukan sekedar simbol, melainkan wujud nyata penghormatan negara atas jasa para pahlawan. Mengawali tahun 2025, Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin menghadiri penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI atau Seroja pada para pejuang yang telah berjasa bagi bangsa di Lanud Elta di Kupang, NTT. Penganugerahan yang diselenggarakan pada Rabu 1 Januari 2025 bukan sekedar simbol, melainkan wujud nyata penghormatan negara atas jasa para pahlawan. Penghargaan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga dan membangun Indonesia. Kita sama-sama melaksanakan satu acara bersejarah penyerahan keputusan Tanda Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Seroja yang kita laksanakan pada hari ini.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup menggelar aksi bersih sampah laut di Pantai Kuta Bali pada Sabtu kemarin. Dan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana ini mengapresiasi jalannya program ini yang selaras dengan program Quick Wins Kemenpar tahun 2025, yaitu Gerakan Wisata Bersih. Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup menggelar aksi bersih sampah laut di Pantai Kuta Bali pada Sabtu 4 Januari 2025. Acara tersebut diikuti lebih dari 2.000 peserta, termasuk mahasiswa dan para dosen dari Poltekpar Bali. Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana mengapresiasi upaya Kementerian Lingkungan Hidup serta seluruh pihak yang terlibat dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi wisata bahari Indonesia. Menpar juga mengapresiasi jalannya program ini yang selaras dengan program Quick Wins Kemenpar tahun 2025, yaitu Gerakan Wisata Bersih. Kementerian Pariwisata juga telah mencanangkan Gerakan Wisata Bersih sebagai bagian dari berbagai program Quick Wins dan program unggulan di tahun 2025. Semoga kehadiran kita semua hari ini bisa menginspirasi banyak pihak untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai destinasi wisata yang bersih dan sehat. Gerakan Wisata Bahari diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia dengan destinasi wisata yang bersih dari sampah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memberikan pesan kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terkait pentingnya menjaga keberanian. Hal itu disampaikannya pada acara muhasabah kinerja menyongsong Astacita bersama Menteri Agama. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengapresiasi kinerja Inspektorat Jenderal atau Itjen sebagai pengawas internal Kementerian Agama. Menurutnya, Itjen harus berani mengungkap kebenaran dan jangan pernah takut dalam melaksanakan tugas. Ia pun mencontohkan laporan Itjen yang berhasil mengungkap 8 kasus pelecehan seksual di madrasah sebagai bukti keberanian ASN Itjen. Di sisi lain, Mendag Nasaruddin juga menyoroti bahwa Kemenag sedang banyak disoroti oleh masyarakat, terlebih terkait madrasah dan pondok pesantren. Maka dari itu ia berpesan agar ASN Kemenag tidak hanya bangga dengan penilaian potret diri sendiri, tetapi bagaimana penilaian dari luar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan di mana kasus penganiayaan kembali terjadi di kawasan parkiran Tamrin City, Jakarta. Seorang pria menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh preman setempat. Peristiwa ini bermula ketika korban akan memperbaiki ponselnya, namun tiba-tiba ia menjadi sasaran kekerasan setelah menolak memberikan uang kepada seorang anak kecil yang meminta-minta. Dalam video yang beredar di media sosial, kejadian tersebut terjadi di parkiran salah satu ruko di kawasan Tamrin City, Jakarta Pusat. Korban yang merupakan seorang pria mengaku akan memperbaiki ponselnya di ruko tersebut. Saat hendak turun, seorang anak kecil mendekatinya dan meminta uang. Korban mengatakan tidak membawa uang tunai dan hanya menggunakan metode pembayaran non-tunai. Namun tiba-tiba seorang pria dewasa datang menghampiri korban dan langsung memukulnya tanpa alasan yang jelas. Korban mengalami luka di bagian bibir akibat kejadian tersebut. Hingga saat ini, belum ada informasi terkait kejadian tersebut baik dari korban maupun dari pihak kepolisian. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Viral di media sosial sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang perempuan penjual es yang menjadi korban jambret di Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat kemarin. Pelaku terlihat berjumlah 2 orang, keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor. Seorang perempuan penjual es teh menjadi korban jambret di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 3 Januari 2025, sekitar pukul 12.10 WIB. Berdasarkan detik-detik rekaman CCTV yang dibagikan di sosial media Instagram @infogunungputri.id, pelaku terlihat berjumlah 2 orang, keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor. Mulanya seorang pelaku turun menghampiri korban dan menggasak HP korban lalu kabur. Korban sempat mempertahankan ponselnya dan mengejar pelaku. Namun di tengah pengejaran korban terjatuh dan terseret di jalan saat berusaha mempertahankan barang miliknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang maling timbangan milik pedagang tertangkap basah oleh warga pada Kamis malam. Dan pelaku sempat menerima tindakan dari warga yang kesal sebelum akhirnya diamankan. Hingga kini kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang. Seorang maling timbangan tertangkap di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis malam. Warga yang berada di lokasi langsung menangkap pelaku. Kesal dengan aksi tersebut, warga setempat memberikan tindakan sebelum pelaku diserahkan ke pihak berwenang. Diduga pelaku nekat mencuri karena alasan ekonomi. Kini kasus tersebut dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang pada kilometer 97 melibatkan 6 kendaraan termasuk 1 truk, 2 bus, dan 3 mobil pribadi pada Minggu pagi 5 Januari 2025. Insiden ini disebabkan oleh truk yang tidak mampu menanjak dan melaju mundur menabrak kendaraan lain tanpa mengakibatkan korban jiwa. Meskipun 2 orang mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang pada kilometer 97, melibatkan 6 kendaraan termasuk 1 truk, 2 bus, dan 3 kendaraan pribadi. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 9:11 WIB pada Minggu 5 Januari 2025. Diduga penyebab adalah truk yang tidak mampu menanjak dan melaju mundur, menabrak kendaraan lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, meskipun 2 orang mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan selanjutnya. Pasca kecelakaan, Satuan Tugas Jasa Marga telah hadir di lokasi untuk mengamankan kawasan dan mengatur lalu lintas. Dalam waktu singkat, 1 jalur berhasil dibuka kembali pada pukul 9:28 WIB. Meskipun sempat terjadi kemacetan akibat kejadian tersebut, upaya evakuasi berjalan lancar dan semua kendaraan berhasil dipindahkan ke bahu jalan. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Akibat hujan deras disertai angin kencang membuat pohon kedongdong setinggi 5 meter tumbang dan menimpa kabel listrik di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu sore. Dan selain menimpa kabel listrik, pohon tersebut juga menutup 1 ruas jalan hingga menimbulkan kemacetan. Pohon jenis kedondong setinggi 5 meter ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan Klender, Durensawit, Jakarta Timur Minggu sore. Pohon yang tumbang sempat mengkhawatirkan warga sekitar lantaran sempat menimpa kabel listrik.
Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut. Pohon dipotong-potong menggunakan gergaji mesin dan dipindahkan ke pinggir jalan. Pohon diduga tumbang karena tak kuat menahan derasnya hujan serta angin kencang yang terjadi pada Minggu sore tadi. Kita menerima laporan dari warga bahwa ada pohon tumbang di jalan Igusti Ngurah Rai yang mengakibatkan menimpa kabel dan menghambat jalur lalu lintas. Menutup jalan. Ini pohon kedongdong, Pak. Tingginya berapa meter? Diameternya? Tingginya kurang lebih 5 meter dan diameternya 1 meter. Dampak untuk yang kerugian yang lain, alhamdulillah tidak ada. Untuk personil kami kerahkan dari Damkar Rawamangun, 5 personil dan 1 unit rescue. Baik untuk kendala, mungkin karena lalu lintas yang padat, kita agak menjaga jarak untuk keselamatan warga sekitar. Tak ada korban jiwa dalam musibah tumbangnya pohon tersebut. Namun kemacetan panjang kendaraan sempat terjadi dari arah Durensawit menuju Jatinegara. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak bagian belakang truk penyapu jalan. Pengendara motor mengalami luka-luka namun telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di kawasan Jakarta Selatan. Seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak bagian belakang truk penyapu jalan. Peristiwa nahas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat Chess Plaza Setiabudi pada Minggu dini hari kemarin. Akibat benturan yang cukup keras, motor mengalami kerusakan parah. Sementara itu pengendara motor mengalami luka-luka, namun telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dan belum diketahui pasti kronologi kejadian tersebut. Namun kejadian ini telah ditangani oleh pihak terkait. Dari Jakarta, Sylvia, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.